Sebelum kita lanjut taklim, mohon keriduannya barokah Fatihah kita tujukan untuk keluarga kita, saudara kita, tetangga kita, khususnya lagi muslimin wal muslimat, wabil khusus lagi jemaah kita yaitu Bapak Haji Effendi yang dalam keadaan kesehatan, mudah-mudahan keberkahan pengajian ini disehatkan kembali sebagaimana biasa, diberikan kesabaran, dijadikan kifarat untuk dosa-dosa beliau. Kemudian istri Pak Haji Ismail alhamdulillah katanya sudah kembali bisa berkumpul dengan keluarga, tadi kontrol tadi, mudah-mudahan juga diberikan kesehatan yang sempurna, diberikan ketabahan kesabaran, kemudian bisa menjadi kifarat dari dosa beliau sebagaimana sabda baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi sakit. Dan Yadin juga sudah 2 minggu gak bisa hadir, kurang sehat juga. Mudah-mudahan dengan keberkahan pengajian ini, mudah-mudahan Yadin juga diberikan kesehatan kembali, dijauhkan dari balai, kemudian bisa menerima ketetapan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala serta menjadi kifarat dari dosa-dosanya. Allahumma ya syafi'al amrad, Allahumma ya dafi'al baliyah, nawaitu talabu sifa walidafil balawi illati birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya syafi'al amrad, bismillahirrahmanirrahim, 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 bismillahilladzi la yadurru ma ismihi wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bi jahi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi hurmati sultanul awliya kutubul alamin wa kutubul rabbani wa wasis samadani sadisan diri akhir qadir jailani wa sallallahu sirra bi barakati umil Qur'an wa ala hadhihi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan taklim fikih kita. Kemarin itu sudah saya sampaikan yang berkaitan tentang masih bab ubudiyah, yaitu yang berkaitan tentang pelaksanaan ibadah sholat baik wajib ataupun sunnah, yang sudah disampaikan bahwasannya dalam sholat itu ada wajib, ada sunnah, ada makruh, ada juga yang bisa membatalkan sholat. Ada aturan sholat sendiri, ada aturan sholat berjamaah, ada sholat sendiri dan ada sholat. Al-Baqarah ayat yang ke-54. Tafsir Ruhul Bayan juz ke-1. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Al-ayat wallahu wa rasuluhu a'lamu bi muradihi. Tadi error. Wasta'inu dan minta pertolonganlah. Wasta'inu dan minta tolonglah kalian semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu kitabnya ya Bani Israila ala qada'i hawaijikum. Begitu turun ayat ini. Dengan cara apa? Bisobri, dengan jalan sobat, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawakkalan Allah Ta'ala, dengan
tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ingat kalbunya, ingat hatinya, hanya kepada Allah kita menyembah dan hanya kepada Allah kita memohon pertolongan, dan semuanya terjadi atas izin kuasa kehendak takdir Allah Subhanahu wa taala. Semua datang dari Allah, akan kembali kepada Allah. Baik dan buruk itu diciptakan oleh Allah, tapi kebaikan datang dari Allah, keburukan datang daripada akhlak atau pekerjaan diri kita. Itu menurut i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Wassolati, dan dengan mengerjakan sholat. Wa innaha, dan sesungguhnya ibadah sholat, ai al isti'anatu bihima, yaitu dengan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan sabar dan sholat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ai wa ya'lamuna annahum raji'una yaumal qiyamati ilallahi ta'ala. Jadi kesimpulan ayat ini hanya orang-orang yang khusyuk yang akan bisa ringan di dalam mengerjakan ibadah sholat, baik wajibnya dan sunnahnya. Sebaliknya, ketika kita orang beriman tapi munafik, di ayat yang lain yaitu surah An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Al-ayat wallahu wa rasuluhu a'lamu bi muradihi. Dalam ayat itu, tanda orang munafik itu tiga. Satu, wa idza qamu ila sholati qamu kusala, apabila mereka mau melaksanakan sholat kusala, maka mereka sungkan, malas, berat. Sebaliknya, tanda orang yang bertakwa atau yang khusyuk. Kira-kira kalau kita mau melaksanakan sholat wajib, duhur, asar, maghrib, isya, subuh, kalau masih berat, itu tandanya kita masih orang munafik. Itu tertera dalam surah An-Nisa. Jadi kita itu orang yang beriman, kita itu orang yang bertakwa. Apakah kita orang munafik? Maka cerminnya adalah kembali kepada Al-Quran, hadis, dan dijelaskan oleh fatwa ulama. Satu, tanda orang munafik itu adalah orang-orang yang malas, berat di dalam mengerjakan ibadah sholat yang 5 waktu. Itu tanda orang munafik. Apalagi dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, tidak ada sholat yang paling berat bagi orang munafik kecuali 2 sholat. 1 sholat isya berjamaah, 2 sholat subuh berjamaah. Kalau seandainya dikasih tahu umatku, mafil atabati wa subhi, kata baginda Rasul, apa yang menjadi rahasia pahala besar keberkahan yang Allah berikan kepada orang yang sholat isya berjamaah dan subuh, maka la'atuhuma walau habban, niscaya pastinya mereka akan mendatangi 2 sholat itu walau habwan, meskipun dalam keadaan merangkak. Maka khusyuk di sini tafsirnya itu berbeda-beda, termasuk dalam tafsir Ruhul Bayan juz ke-1 ini. Kalau kita lihat dalam kitab Nasuhul Ibad yang saya baca, yaitu termasuk dalam tafsir Jalalain yang saya baca, ada juga bahasa celaka bagi orang yang sholat. Fawailul lil musallina, itu surah apa? Surah Al-Ma'un. Ya, kita pakai tafsir pertama, tafsir Jalalain. Fawailul, maka celakalah. Bagi siapa celaka itu? Akan diberikan siksa neraka.
lil musallina, kepada orang-orang yang mengerjakan sholat. Lihat bentuk kalimahnya, kalimah mufrad tasnya apa jamak? Lil musallina. Kalau ahli nahwu, ahli sorof, kalau sholat di tasrif sholata yusollitu tasliyan, sholata yusollitu tasliyan. Fawailul lil musallina, celaka bagi seluruh orang yang mengerjakan sholat. Kalimah jama' mudzakkar salim. Jadi kalimat jama' itu dalam istilah ilmu nahwu ada kalimat jama' taksir, ada definisinya, ada jama' muannats salim, ada jama' mudzakkar salim. Kalau kalimat jama' mudzakkar salim definisinya adalah kalau nggak salah wa huwa ala qadaru ala jami'atin biwawil manuni bi akhiri bi ala jaratin wa yain manuni bi ala tinafsi wal jari. Mana-mana lafaz yang menunjukkan kepada jama' untuk rofanya pakai waw dan nun, untuk nasab dan kasrahnya pakai iya dan nun. Jadi ini kan ada jar majrur dikasrohkan lil musallina, bagi orang-orang yang melaksanakan sholat. Pakai tafsir, maksudnya celaka itu seperti apa? Orang yang mendapatkan celakaan satu menurut tafsir Jalalain ayu akhiruna ha'an waqtiha, yaitu orang-orang yang mengakhirkan waktu sholat tanpa tanpa dibetulkan oleh hukum syarat, kecuali udur sholat itu ada dua. Satu adalah lupa, yang kedua adalah tidur. Itu diampuni ketika tidak mengerjakan sholat di waktunya sholat. Beda lagi dengan tafsir yang kedua ulama ahli tasawuf, yaitu orang-orang yang hatinya ingat kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi fokusnya di dalam sholat itu Bismillahirrahmanirrahim, qalbunya Allah, Allah, Allah. Dalam sholat, di luar sholat tidak hentinya berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak hanya saja tadabbur bil makna, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau aku menyembah dan hanya kepada Engkau kami semua saya memohon pertolongan. Baik di dalam sholat, di luar sholat, hatinya lurus hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua terjadi atas izin kuasa kehendak takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Mempunyai keyakinan yang sangat kuat sehingga dirinya bisa ibadah karena sebab pertolongan Allah, bisa menjauhi dosa juga sama dikarenakan sebab pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Jadi tafsirnya fawailu di situ dua. Yang pertama mengakhirkan waktu sholat, yang kedua adalah orang yang tidak ingat hatinya, tidak fokus, musyrik, mempersekutukan Allah, sedangkan wala tusyriku bi ibadati rabbihi ahada. Kita banyak ingat selain kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita lanjutkan tanda munafik yang kedua, yuraunan nasa, mereka semua riya di dalam mengerjakan ibadah sholatnya, ingin pujian selain daripada Allah. Saya percepat. Yang ketiga, wala yadhkurunallaha illa qalila, dan tidaklah mereka berzikir mengingat Allah illa qalila, kecuali sedikit. Bahkan baginda Rasulullah SAW bersabda, asyaratu nafarin, ada 10 golongan, la yuqbalallahu ta'ala sholatuhum, ada 10 golongan orang yang tidak akan diterima ibadah sholatnya. Takut nggak Pak? Takut ini yang berkaitan tentang fikih. Satu, baginda Rasul mengatakan rajulun sholla wahidan aimun faridan. Yang pertama, sholatnya seseorang tanpa membaca
surah Al-Fatihah. Tuh, ini pentingnya ilmu fikih. Maka dalam sholat ada wajib, ada sunnah, ada makruh, ada yang bisa membatalkan sholat. Maka bahasanya di sini langsung dijelaskan oleh ajunan musonif, wattafaqo al-imamu Abu Hanifah wa ashabihi wal imamu Malik wal imamu Ahmad ibnu Hambali radhiyallahu ta'ala anhum ala sihhati salatil ma'mumi bi ghairi qiraatihi syai'an minal fatihati. Maka sepakat tidak ada perbedaan pendapat berdasarkan Al-Quran, hadis, ijtihad Imam Abu Hanifah satu, ijtihad Imam Maliki dua, ijtihad Imam Ahmad bin Hambali, maka sah sholatnya si makmum, berarti sholat berjamaah si makmum bi ghairi qiraatihi syai'an minal fatihati, makmum meneng diam baik ketika sholat berjamaah isya, maghrib, isya, subuh, duhur, asar, maka diam, maka itu sepaket. Artinya tidak menjadi masalah meskipun di dalam sholat sendiri Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Malik sepakat dari hadis Rasul, barang siapa yang sholat tanpa membaca surah Al-Fatihah maka tidak sah sholatnya. Itu berlaku untuk sholat sendiri. Baca Fatihah hukumnya wajib, termasuk rukun sholat yang sudah saya sampaikan yang 17, duduk di antara dua sujud, tasyahud terakhir, i'tidal, dan lain sebagainya. Yang 17 itu hukumnya adalah wajib. Nah, kalau sholat berjamaah si makmum ijtihad tiga imam ini gak wajib baca Fatihah, diam juga mendengarkan, itu sudah sepaket ditanggung oleh imam. Cuman dibantah oleh Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i mah sholat sendiri, sholat berjamaah, makmum wajib baca Fatihah. Yang benar yang mana? Semuanya betul. Yang nggak betul, yang nggak sholat. Gitu. Apalagi ini di mudah-mudahan bermanfaat. Gitu. Kalau Imam Syafi'i mah cara baca Fatihah itu dua. Kalau dalam sholat berjamaah satu ngikutin si imam, misalkan guru kita Bismillahirrahmanirrahim, kita ikutin dari belakang Bismillahirrahmanirrahim. Jangan menyamai, kalau menyamai jadi jatuh ke makruh, mengurangi pahala sholat. Karena makruh bareng dengan imam kita, baik di ucapan, tindakan, perbuatan, baik di rukun fi'li, di rukun qauli. Kalau di rukun qalbi, niat takbiratul ihram, bareng takbiratul ihramnya si imam, si makmum dengan si imam. Misalkan imam Pak Ustadz Abdul Jani Allahu Akbar, makmum juga bareng sama berjamaahnya. Tidak wajib si makmum mengakhirkan takbiratul ihram si imam, karena syarat berjamaah ada 11, yang ke-11 ya si makmum wajib mengikuti kepada si imam. Sudah saya sampaikan. Yang kedua adalah yang tidak akan diterima sholatnya itu adalah warajulun, seorang hamba sahaya, seorang pembantu yang lari, baik laki-laki ataupun perempuan, yang lari dari majikannya. Baginda Rasul bersabda, "Ida abaqo al-abdu lam tuqbal lahu sholatu." Apabila seorang hamba, seorang pembantu lari dari majikannya, tidak ada alasan yang dibetulkan oleh hukum syara, maka tidak akan diterima sholatnya. Saya percepat. Yang ketiga, warajulun ya'umu qauman wa hum lahu karihuna, yakni seorang imam, seorang pemimpin sholat berdiri menjadi imam, sedangkan masyarakatnya itu wahum lahu karihuna, mereka tidak menyukainya. Nah, ini juga tidak akan diterima sholatnya. Maka dalam kesimpulan para ulama,
Kalau imamnya itu yang suka menegakkan sunnah, akhlaknya baik, dan dia difitnah, maka itu kembali amalnya, marahnya atau bencinya kaum itu kepada imbasnya akan kepada dirinya, kecuali memang benar itu. Jadi maksud di sini adalah seorang imam yang memaksakan diri maju, yang berkaitan menjadi imam, dia tidak berhak menjadi imam baik dalam segi apa saja, sehingga tidak menjadi pas untuk menjadi imam karena tanggung jawabnya menjadi berat. Kemudian yang keberapa? Yang keempat, yaitu wa imra'atun batat wa zawjuha sahitun 'alaiha. Seorang wanita yang dalam keadaan tidur sedangkan suaminya benci kepada dirinya, itu tidak akan diterima ibadah sholatnya, sehingga dalam kitab Bulughul Maram, sehingga suaminya itu ridho kembali. Bahkan di sini dilanjutkan dengan hadis Rasul yang kedua, salah satu layuk wallahu lahum salatu wala tasqudu lahum ila samai. Ada 3 golongan yang tidak akan diterima bagi mereka sholatnya dan tidak akan diangkat doanya ke langit. Yang pertama, orang yang suka mabuk, asyakroni hatta yasihu. Yang kedua, wal mar'atu as-sahitu, seorang wanita yang dibenci alaiha, kepada wanita itu oleh siapa? Zawjuha, oleh suaminya itu wanita. Jadi kalau seorang istri ada dalam kebencian suami, maka sholatnya wanita itu tidak akan diterima. Jadi ridho Allah tergantung ridho suami. Maka wanita wajib berbakti kepada suami. Ketika suami benci, tidak ridho, maka harus mencari ridhonya suami. Yang ketiga adalah wal abdu al abko, seorang hamba sahaya yang lari dari ala maulihi, kepada majikannya, hatta yarji'a, sehingga dia pulang kembali. Maka ini pun menjadikan sebab terhalangnya mendapatkan penerimaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya yang keberapa? Yang kelima, wa rajulun la tanhahu salatuhu anil fahsya'i wal munkar la yazdadu minallahi illa bu'dan. Dan seseorang yang dalam mengerjakan sholatnya tidak bisa dengan sholatnya itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar, maka la yazdadu minallah, tidak akan bertambah kepada Allah dengan sholatnya itu illa bu'dan, kecuali jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam sholat, tujuan sholat itu adalah satu di dalam surah Toha, maknanya adalah kalimah yang mana kalam Allah dengan Nabi Musa alaihissalam, isinya dalam surah Toha ayat yang ke-14 kalau nggak salah, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni aqimis sholata lil dzikri. Itu kalam Allah kepada Nabi Musa alaihissalam, maknanya segitu. Innani, sesungguhnya aku itu, anallahu, aku adalah zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiada Tuhan yang wajib disembah kecuali aku yang agung. Ini disebut puji qadim Allah, qadim, memujinya zat Allah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dirikanlah sholat agar kalian semua ingat kepadaku. Yang kedua, tujuan sholat adalah inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Maka sholat itu bisa mencegah diri kita, membentengi dari perbuatan keji dan munkar. Jadi orang yang khusyuk dalam surah Al-Baqarah itu menyambung juga kepada surah
Al-Mu'minun. Coba lihat surah Al-Mu'minun. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Qad aflaha al-mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Qad aflaha, sungguh telah bahagia, sungguh telah beruntung. Qad masuk kepada kalimat fi'il madhi memberikan makna litahqiq menurut ilmu nahwu. Qad aflaha, sungguh telah bahagia. Siapa yang bahagia itu? Al-mu'minuna, orang-orang yang beriman. Beruntung bagaimana? Alladzina hum fi shalatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang di dalam mengerjakan sholatnya khusyuk. Khusyuk itu bagaimana? Selanjutnya dijelaskan, yaitu orang-orang yang bisa menjaga perucapan dan perbuatannya yang tidak berguna. Wa anil lagwi mu'ridun kalau nggak salah. Mengerjakan zakat, kemudian menjaga kehormatan dirinya, menjaga kemaluannya. Artinya apa? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi orang yang sudah khusyuk, fokus sholatnya, maka akan bisa menghasilkan akhlak terbaik, baik kepada Allah, berakhlak kepada Allah, berakhlak terhadap sesama. Begitu. Sudah jam 9 kurang. Panjangan ya Pak? Lanjut. Barangkali ada pertanyaan, silakan. Koreksi yang ayat Al-Baqarah tadi ayatnya 45. Oh iya, ayat 45. Surah Al-Baqarah ayat 45. Ini dalam Tafsirul Bayan juz ke-1. Ini 10 tafsir Al-Quran ini kalau Tafsirul Bayan 10 begini. Ini juz pertama. Ya, 1 juz. 30. Ustaz tanya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya tentang definisi khusyuk dalam sholat, yaitu bagaimana kita mencapai kekhusyuan dalam sholat. Sedangkan kita tahu notabene kita ini manusia yang banyak berinteraksi ya, sama gitu kan, terus banyak permasalahan hidup ini banyak gitu. Dan bagaimana kita bisa menghadirkan diri kita menghadap Allah biar khusyuk gitu. Apakah bisa gitu? Apakah cuma hanya mendekati khusyuk aja udah alhamdulillah gitu? Bagaimana Ustaz? Terima kasih. Wallahu wa rasuluhu a'lamu. Kalau bertanya demikian, saya juga sholat belum bisa khusyuk. Oh, gitu. Jujur ya. Jangan ada dusta di antara kita. Kenapa? Wa inna halakabiratun illa alal khashi'ina. Sholat itu sangat berat sekali. Kenapa berat? Karena memang kekhusyuan ini dalam tingkat keimanan itu terbagi, keimanan itu 3 tahap. Pertama, dalam kitab Syarah Safinah, keimanan itu terbagi kepada 5 tahap. 1, iman taklid. Sekali lagi, kalau referensinya di antaranya dalam kitab Syarah Safinah dan di kitab-kitab tasawuf, 1, iman taklid, 2, iman ilmul yakin, 3, ainul yakin, 4, hakul yakin, 5, iman hakikat. Jadi 5 tahap. Jadi yang wajib itu mengejar iman taklid dan ilmu yakin. Kalau iman ainul yakin, hakul yakin dan hakikat, saya baca sarahnya itu 5 yasha, Allah bukakan kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh salatnya baginda Rasulullah SAW dalam kitab Nasolihul Ibad,
Rasul itu menjadi nikmat, menjadi kesenangan hati beliau ketika mengerjakan sholat. Sampai nikmatnya khususnya sholat sampai bekat kakinya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini juga tahu saya banyak yang bekat kakinya, cuma Semburan. Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani sholat malamnya tidak kurang 1000 rakaat. Kutubul Aulia yang diberikan karomah. Kenapa? Karena hatinya sudah berzikir. Tidak ada nikmat yang paling utama kecuali menyambungnya kalbu, hatinya ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fokus nikmat berduaan dengan komunikasi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga beliau para walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dalam beribadahnya ada dalam khusyuan, ada dalam keyakinan, iman ainul yakin, hakul yakin, sampai ke makom hakikat. Contoh begini, kalau Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani kan, kalau para nabi diberikan kekuatan, kenabian kerasulannya diberikan mujizat. Kalau para wali disebut karomah. Kalau ada keanehan yang hukum akal, hukum adat tidak bisa dipahami, maka datangnya dari para wali disebut karomah. Maka saking fokusnya ibadah, qalbunya selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau bisa menghidupkan orang yang sudah mati dengan izin Allah, sama seperti Nabi Isa alaihissalam dalam kitab Taqribul Khatir. Bahkan saya baca dalam kitab Manaqib yang Sultan Aulia, Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan begini, pandangan mata lahir dan batinku melihat ke Lauhil Mahfuz dengan izin kuasanya, dan setiap tahun, bulan, minggu, hari, matahari dan bulan memberi salam kepadaku dan memberitahu kejadian yang terjadi di tahun itu, di bulan itu, di hari itu. Semuanya diberi pengetahuan dengan izin kuasa kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu disebut karomah. Para walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Etika dari sunnah wal jamaah wajib kita percaya karomah. Contoh karomah seperti Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Umar bin Khattab lagi khutbah Jumat, sedangkan panglimanya lagi perang di tanah Nawahan. Dalam syarah kitab ikan, kemudian kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, awas musuh di atas gunung. Jadi disebut kasab hisi kalau dalam ilmu tasawuf. Jadi Allah membukakan pandangan mata lahir Umar bin Khattab melihat perkara kejadian sesuatu yang jauh dari pandangan mata kita. Maka bisa toil arti dalam kitab-kitab tasawuf termasuk kitab itu tidak aneh. Dari sini bisa ke Mekah sekedap mata itu bagi para wali tidak sulit dengan izin kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan disebut karomah itu mah disebut karomah kecil. Karomah kecil bisa terbang, bisa sekedip mata dari timur ke barat, bahkan setan pun bisa. Kata kepala sufi Syekh Abi Yazid Al-Bustami, jangan latar, jangan kau tertipu dengan adanya orang yang hebat dan timur ke barat bisa sekedap mata. Setan pun demikian, bisa lebih daripada itu. Tapi lihatlah apakah dia istiqomah beribadah berdasarkan tuntunan Al-Quran dan hadis. Maka istiqomah dalam ibadah khairun, lebih baik daripada 1000 karomah yang Allah berikan. Baca Quran, sholat sunat, tahajud, qobliyah, badiyah, dia istiqomah lebih daripada 1000 karomah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Kalau karomah bisa terbang,
Kayak zakat tinggi itu mah kecil, karena kecil yang paling terbesar adalah kata ulama ahli tasawuf istiqomah di dalam ibadah. Mudah-mudahan di majelis taklim rumah kayu ini istiqomah di dalam tilawahnya, istiqomah di dalam taklimnya dan silaturahimnya. Amin. Mungkin kepanjangan mungkin. Jadi kesimpulannya khusyuk gimana? Susah. Susah Iya. jadi kita itu susah ya. Khusyuk karena ini adalah makom tasawuf khusyuk. Jadi yang pertama adalah menguatkan keimanan. Bagaimana caranya menguatkan keimanan? Maka salah satunya perbanyak dzikir, jadidu imanaku, aksiru min qouli la ilaha illallah. 2, tadabbur bil makna, yaitu bacaan sholatnya. Kalau tadabbur makna saja, maka seorang harus keluaran pesantren semua. Maka kalimat dzikir hobinya, Abdul dzikri adzikri hobi, Allah 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 dalam hati. Meskipun itu yang supaya menjadikan fokus khusyuk adalah salah satunya tahap awal adalah tadabbur bil makna. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami semua memohon pertolongan. Tapi belok lagi hati itu. Apa yang kita lihat, maka mata lahir, maka itulah yang diomongkan, yang dikeluarkan hati. Maka dalam sholat itu sunnah melek, tapi ketika melek tidak menjadi fokus, maka silakan merem. Merem lebih utama kalau untuk menarik kekhusyuan. Jadi untuk menarik kekhusyuan itu prosesnya sangat panjang, lama. Karena ibadah sholat itu 1 membutuhkan ilmu, 2 membutuhkan amal, yang ketiga adalah keikhlasan. Jadi kalau dari surah Al-Baqarah ayat yang ke-45 tadi, yaitu orang yang khusyuk itu bagaimana caranya mereka khusyuk? Di sini alladzina yadulluna, yaitu orang-orang yang yakin, ayyukina, mereka semua yakin, annahum, sesungguhnya mereka itu mulaku rabbahum, mereka akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan keyakinan yang kuat mereka fokus kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak main-main di dalam melaksanakan sholat. Fokus dalam definisi ihsan bagaimana? Antabudallaha, sesungguhnya engkau beribadah ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau melihat Allah. Kalau tidak bisa melihat Allah, yakinkan sesungguhnya Allah melihat kita. Itu definisi ihsan. Ada iman, ada Islam, ada ihsan. Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim kan menyampaikan apa yang disebut iman, Islam, ihsan, termasuk dalam kitab hadis arba'in itu dijelaskan. Jadi ini termasuk kualitas ya berarti ya? Bukan membatalkan sholat, cuman kualitas saja. Iya, berkualitas. Jadi ada Kecuali level 1, level 2 nah, gitu. kalau setingkat Imam Ghazali, khusyuk itu menjadi rukun. Para wali menjadi rukun. Kalau sholatnya nggak khusyuk, batal sholatnya. Itu untuk tingkatan para wali. Karena imannya iman hakul yakin dan sudah masuk ke iman hakikat, ke makom fana. Jadi kalau para walinya Allah, setiap hembusan nafas yang keluar itu tidak terlepas zikir kepada Allah. Allah, 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 Allah. Setiap hembusan nafas jantung yang keluar itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Abdul dzikri adzikil khafi. Yang paling utama mengingat Allah adalah dzikir khafi, yang sama, yang tidak terlihat. Bahkan para malaikat pun tidak ada yang tahu dengan dzikirnya hati kita kecuali diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dzikir terbagi 2 bagian dalam ilmu tasawuf, dzikir sahar dan dzikir khafi. Ini sedikit saya mau tanya, sedikit aja.
Jadi mengenai ibadah sholat itu kan diwajibkan atau diajarkan, saya sering dengar sama orang itu kiai atau apa itu harus terang itu ya. Nah kalau sholat saya kan rasa khusyuk, kalau pengen sendiri mau fokus itu harusnya agak gelap gitu loh, biar saya lebih fokus apa itu boleh. Kadang-kadang saya matikan lampunya ada sinar dari jauh aja. Justru kalau sholat dimatiin Bukan gelap sekali, bukan. Iya. Sholat itu kalau sholat tidak pakai penerang hukumnya makruh. Begitu. Jadi Ya agak sunat. maksudnya nggak ada sinar tapi dari cahaya Ya. lain. Bukan gelap cahaya terang. Jadi kata Bali tadi, iman itu terbagi 5 bagian. Jadi kelas itu ada SD, ada SMP, ada SMK, ada perguruan tinggi. Kira-kira kita SD, TK dulu, TK. Ya, jangan samakan sholat kita dengan para walinya Allah, para nabi, para rasul. Itu. Ya, semampu kita. Yang pertama, sholat bisa khusyuk dengan ilmunya. Kedua, yaitu memperbanyak zikir kata ulama. Yang ketiga adalah dijalankan zikir di dalam hati kita. Maka dalam Al-Qur'annya wadkur rabbaka idza nasita, sebutlah nama Tuhanmu jika engkau lupa maka sambungkan lagi. Ayat Al-Qur'annya wadkur rabbaka bi nafsika tadarru'a wa khifah wa duna zahri minal qauli bil buduwi wal asal wa la takum minal ghafilin. Itu jadi orang yang lupa hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala dosa itu kalau dia memang di dalam sholatnya tidak berusaha fokus. Dalam ayat yang lain wala tuti man aghfalna qalbahu dzikrina. Jadi kalau Imam contohnya Imam Ghazali dan Imam Ahmad. Imam Ghazali mau bermakmum ke Imam Ahmad. Imam Ghazali mau bermakmum ke Imam Ahmad. Imam Ghazali kagak jadi. Begitu ditanya kata kakaknya, kenapa engkau tidak bermakmum kepadaku? Tadinya aku ingin bermakmum, ingin dapat sholat berjamaah. Cuman kamu itu tadi di punggung kamu ada darah. Sedangkan dia tidak lagi memikirkan ilmu tentang bab head. Memikirkan ilmu saja di dalam sholat sudah nggak boleh, apalagi selain daripada ilmu. Itu sangat beratnya ibadah sholat. Kalau kita Allahu Akbar, Bayang pikiran. Bismillahirrahmanirrahim, makan apa? Ntar ngaji nggak ya ke majelis taklim rumah saya? Godaan. Nah, di sini ada, nanti saya tulis. Jadi kenapa sholat berat? Salah satunya juga ada godaan dari setan. Maka janji setan, demi Allah aku akan menggoda seluruh anak Adam sampai mereka dibangkitkan di hari kiamat, sampai mereka mati, maka aku tidak akan henti menggoda. Dan Allah pun menjawab, aku tidak akan henti mengampuni hambaku sepanjang mereka menggoda. Itu dia. Itu ada percakapan Allah dengan iblis laknatullah. Kalau minta ampun. Iya, kalau meminta ampun. Kalau minta, kalau enggak ya. Iya. Anta ibu miladanbi kaman ladan balahu. Orang yang bertobat dari dosa-dosanya seperti orang yang tidak mempunyai dosa. Begitu. Kalau dia mau meminta pengampunan. Kalau tidak meminta, dia mati belum bertobat dari dosa-dosanya, maka tidak mendapat pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita nggak perlu sholat, nggak luput dari godaan setan juga. Iya, setan itu menggoda dari wudhu mula kita. Dari wudhunya
wajibnya sempurna, sunatnya digoda menjadi tidak sempurna, sholatnya selamat digoda, ruku sujud kita supaya tidak sempurna digoda oleh setan. Sempurna rukunya, sujudnya, gerakannya, semuanya sempurna, setan menggoda, bisa masuk menyelip ke dalam batin kita, diingatkan kita, dibelokkan hati kita supaya tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita dalam sholat maka banyak ingat kepada selain Allah. Kita banyak ingatnya di rakaat pertama, kedua, ketiga, keempat tadi sholat isya. Banyak khusyuknya apa banyak lupanya menyebut nama Allah, Allah, Allah. Kalau isbatnya aja, lapan Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan di dalam kalbu kita. Nah ini perlu proses. Makanya ulama ahli tasawuf mah dikirnya ribuan satu harinya itu. La ilaha illallah subhanallah alhamdulillah itu ribuan. Memanage Allah, 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 Allah. Latihannya juga luar biasa. Jadi pantesan kalau habis sholat pertamanya astagfirullahaladzim ya. Iya baik. Meminta pengampunan. Karena tadi kan banyak lupa, banyak ngawur gitu kan. Saya kira kalau melihat bab fikih tidak terlalu sulit ya. Sholat, gerakan, ruku, sujud kita, mana sunnah hayat, mana sunnah apa. Yang lebih berat adalah fokusnya hati, jasad menghadap ke kiblat, hati pun menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan itu. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya wa mamati, hidupku, matiku hanya milik Allah. Kita lagi sholat di hadapan Allah, tapi yang kita ingat selain Allah. Padahal semuanya milik diberikan oleh Allah gitu. Nah ini yang menjadi musyrik. Wala tusyrik bi ibadati rabbihi. Masya Allah, kita mempersekutukan Allah. Kalau dalam ilmu tasawuf itu musyrik terbagi dua bagian, musyrik asghar, musyrik akbar. Musyrik kecil, ingat kepada selain Allah di dalam sholat itu musyrik. Kalau musyrik asghar, kalau musyrik akbar adalah yang nyata-nyata menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu menyembah patung, menyembah roti, menyembah matahari, menyembah lata uja, menduakan Allah dengan terang-terangan, dengan nampak jelas terlihat. Berarti yang kecil tuh ya? Ya? Yang kecil yang agak Iya, masalah seperti semut hitam yang berjalan di batu hitam di tengah malam gelap gulita. Ya, tadi kan? Masya Allah, itu pakai senter baru kelihatan. sifat penyakit di dalam diri kita. Gak ada zaman dulu. Belum jalan center. Maka ulama ahli tasawuf kenapa memperbanyak zikir? Karena mengamalkan hadis ini, innalikuli syai'in sikolatan, sesungguhnya setiap sesuatu ada pembersih. Wa sikolatal qalbi dzikrullah, dan pembersihnya hati adalah mengingat Allah. Gitu. Maka memperbanyak zikrullah supaya memperkuat keimanan. Coba kita lihat hadisnya. Jadidu imanakum, kata baginda Rasul, perkuat keimanan kalian semua. Para sahabat bertanya, bagaimana ya Allah cara bagaimana ya Rasulullah kami semua untuk memperkuat keimanan kami semua? Maka baginda Rasul menjawab, aksiru, maka lebih memperbanyak kalian semua dari mengucapkan, mengumandangkan kalimat thayyibah la ilaha illallah. Saya baca dalam kitab Tanwirul Qulub, dalam kitab Kifayatul Atqiyah, membaca kalimat la ilaha illallah itu ada caranya. Pertama, la tarik minas surah, dari pusat, sebab pusat semua rasa di pusat. La ilah sampai ke dimag, sampai ke otak. La ilaha illallah itu harus masuk 7 latifah. Dalam diri kita ada 7 latifah, ada latifatul qalbi, ada latifatul ruh, ini berkenaan dengan tasawuf. Maka saya baca dalam kitab Tanqihul Qaul ini, dalam yang berkaitan dzikir, coba untuk bisa menghancurkan dosa, kan banyak ya, kalau ilmu ini bisa menghancurkan dosa.
Dengan zikir bisa menghancurkan dosa. Dengan sedekah bisa menghancurkan dosa. Maka kata baginda Rasul dalam hadis riwayat Imam Muslim, ikutilah keburukan, bahasanya begini, ittaqullah haitsuma kuntum, kalau nggak salah. Bertakwalah kalian semua dimanapun kalian semua berada. Atbi sayiat bil hasanati tampuha. Ikutilah keburukan, akhlak burukmu, ucapan, tindakan, perbuatanmu yang buruk, termasuk sholat nggak bisa hukum, maka ikutilah dengan kebaikan yang dimana kebaikan itu tampuha sebagai penghancur dari keburukan yang kita lakukan. Jadi kita berbuat baik itu bisa menghancurkan keburukan yang kita lakukan. Nah, ini zikirnya baginda Rasulullah SAW mengatakan begini, man qala la ilaha illallah, barang siapa yang mengumandangkan la ilaha illallah wa maduha, dan dipanjangkan alifnya lafaz la ilaha illallah, la ilaha illallah wa maduha. Hadis riwayat Imam Bukhari halaman 9. Ini hadis sahih. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, dipanjangkan alifnya 3 sampai 3 alif 6 harakat, Rasul, hadis riwayat Imam Bukhari, hudimat, maka akan dihancurkan. Kalimat bil madi ya, hudima, hudimu, hudimat, hudimata, hudimna, hudimta, hudimtuma, hudimat, maka telah dihancurkan lahu baginya, orang yang mengucapkan la ilaha illallah itu apa? Arba'atu alafidan, di 4.000 dosa. Dosa kecil, dosa besar, minal kabairi, dari dosa-dosa besar. Qalu, bertanya para sahabat, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, fa illam yakun lahu syai'un, bagaimana kalau orang yang mengucapkan la ilaha illallahnya itu tidak mempunyai dosa? Minal kabairi, dari dosa-dosa besar. Bagaimana jawaban baginda Rasul? Qala yaghfiru li ahlihi, Allah akan ampuni dosa keluarganya. Bagaimana kalau keluarganya nggak punya dosa? Wali zironihi, Allah akan ampuni dosa tetangganya. Rawahu, sudah meriwayatkan kepada hadis ini siapa? Al-Bukhari, Imam Bukhari. Titik, nggak pakai koma. Begini, inna syirka la zulmun adim, sesungguhnya musyrik akbar, yaitu dengan terang-terangan menyembah kepada selain Allah, itu adalah dosa besar, mempersekutukan Allah, menduakan Allah, kecuali dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum meninggalnya. Dalam berbagai hadis yang berkaitan tentang tobat, sarahnya, maka Allah akan mengampuni dosa kita sepanjang nyawa belum ada dalam tenggorokan. Dosa yang kita laksanakan setinggi langit sedalam lautan itu kecil dibandingkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, jauh lebih besar. Maka Rasul sampaikan, maka janganlah kalian semua putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang diterangkan tadi nggak masuk dalam doa yang syirik itu ya, berarti ya? Iya. Khusus iya. dia. Khusus jadi minta Khusus. bertobat. Bukan karena tadi yang tadi terus bisa lebur. Oh, bukan. Lebur dia. Oh iya. Tidak termasuk karena ketika referensi dari kitab Sulamut Taufik yang berkaitan keluar daripada keislaman, murtad itu terbagi 3 bagian. Ada murtad ucapan, keyakinan, ada murtad perbuatan atau pekerjaan. Itu murtad ucapan, seperti menyebut kafir kepada orang muslim, banyak contoh-contohnya. Kemudian murtad keyakinan itu seperti mana? Seperti meyakini sholat, kata siapa sholat isya wajib? Enggak wajib, itu mau hukum sunnah. Sholat yang wajib diyakini sunnah, maka kufur. Yang haram dihalalkan, yang halal diharamkan, kufur. Ketika keluar keislaman, otomatis tuh kita mau masuk Islam lagi,
maka harus daftar dulu mengucapkan 2 kalimat syahadat lagi. baru dihitung amalnya. Kalau sehebat apapun dia berbuat baik tapi dia bukan agama Islam, maka tidak akan ada catatan amal. Itu menurut itikad Ahlussunnah wal Jamaah berdasar Quran. Tapi kan kita lagi nih sholat seperti itu, pokoknya sholat terus kayak kagak itu termasuk murtad juga itu. Maksudnya enggak? Sholat terus kayak kagak. Sholat kayak kagak. Nah, Sholat terus kayak kagak. Itu malah itu gagal. ini pas pertanyaan Pak Ustadz dengan murtad ucapan. Saya akan Iya. bahas Iya. dalam kitab Sulam Taufik, ini didengar di YouTube, yang punya kitabnya silahkan dibuka, bab murtad yang berkaitan tentang murtad terbagi 3 bagian dalam kitab Sulam Taufik: murtad ucapan, murtad keyakinan, dan murtad pekerjaan. Salah satunya murtad keyakinan itu menganggap sial dengan kita melaksanakan sholat atau sangar. Kalau dalam kitab Sulam Taufik diantaranya, kalau seandainya saya tidak mengerjakan sholat, dikarenakan saya tidak mengerjakan sholatnya itu dikarenakan sakit, terus saya disiksa dikarenakan saya nggak sholat. Kalau begitu mah Allah itu dolim. Itu kan ucapan. Wajib syahadat lagi. Kalau mati sebelum baca syahadat, mati dalam keadaan non muslim. Atau yang kedua, menganggap sial dengan adanya kewajiban sholat. Sholat mulu ini dari gimana kurang rajin, tapi tetap aja begini belangsang. Menganggap tidak ada artinya dengan mengerjakan sholat, murtad. Tidak ada manfaatnya ketika kita melaksanakan sholat. Meyakini dengan ibadah sholat itu, apalagi ada sempat saya dengar begini, ada temennya sih pertanyaan, Ustadz, saya mah gini ya, kalau sholat saya mah suka sial dagang itu. Kalau ke sholat, ya, Udah murtad di Pak Ustaz. ya murtad, wajib syahadat lagi. Kasihan tuh ya kalau gitu ya. Dalam Ketauhidan, Ibnu Athaillah Sakandari mengatakan begini, kalau orang yang tidak rajin ibadah tapi harta terus baik dagang di laris terus, maka itu adalah istidraj, bahasanya disungkun, ya diulur gitu. Bahasa Al-Quran, bahasa hadis mengatakan tahu katanya begitu. Tapi ini yang berkaitan dengan sifat Rahman dan Rahim. Jadi kasih sayang Allah, ada yang ridho, ada yang tidak ridho. Jadi kembali kepada sifat Ar-Rahman. Selama kita wajib kita menjaga ucapan, keyakinan, dan perbuatan kita supaya tidak terjerumus kepada murtad yang 3 ini. Maka ketika kita terpleset dengan keyakinan itu, maka dengan ucapan, tindakan, perbuatan itu, apakah ketika kembali membaca 2 kalimat syahadat membutuhkan saksi? Tidak membutuhkan saksi, langsung saja asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas kemusyrikan yang kita lakukan. Tapi bukan dalam paket sholat, bukan ya? Iya, Pak. Kan dalam sholat mesti ada syahadatnya, Ada syahadat. Iya, bukan, tidak termasuk ya? Iya, Tapi tidak jadi termasuk. khusus. Iya, Khusus khusus berarti. di luar. Diniatkan khusus. Daftar. Jadi sadar kita, wah ini begini salah gitu ya. Iya. Itu dalam kitab Sulam Taufik, panjang itu murtad ucapan, contohnya bagaimana. Di antaranya yang saya ingat itu menyebut hai Dia kafir tahu kepada bagaimana. orang Islam. Iya enggak. Tapi Namanya orang di sini- kadang-kadang salah juga ngucap. Disebut murtad itu murtad ucapan, maka jangan sembarangan. Itu dalam Sulam Taufik sangat jelas yang ditanya oleh merasa salah. Syekh Nawawi yang saya sampaikan. Mudah-mudahan semua diberi
memberikan ilmu yang bermanfaat, dan selamatkan keimanan kita sampai akhir hayat kita semua. Barakatul Quran wa ala hadini al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa li walidayya